Ada cerita bu, dalam salah satu kitab diriwayatkan nanti ketika datang hari kiamat alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Oh ada yang nongol bang, rebah semua, kiamat. Siapa yang berani? Lalu Allah nyombong, apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong bang, udah pantas banget udah, maka ada lagi. Baru yang dihidupkan oleh Allah pertama malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya lah, panitia pembangunan masjid doang. Ada panitianya, bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, panitia. Bagian ngamplopin kiai siapa, kan bagi tugas, panitia. Bagi tugas diatur sama Allah. Allah panggil malaikat pertama kok, Ridwan, labaik ya Rob. Ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul dengan habaib, sering kumpul di majelis taklim, tangannya pemurah, santun dengan yatim, bantu pembantu pembangunan masjid. Pokoknya pendekatannya orang sering berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan, wah ini lawan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh leher botol kecil kenapa Pok? Dicekekin belum dia tiap hari. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot bang, wah udah parah tuh makhluk. Nyeduh kopi, ampasnya dia jemur lagi tuh. Saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan, palanya habis ya kerepuk. Nah, kucing melongo nungguin pala. Lagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, gak bisa tulang, pelit. Pendek kata nih, manusia gak pernah berbuat amal soleh, yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW Malik, malaikat Malik hebat. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh nyari kuburan Nabi bang. Alam udah rata semua, udah hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongko. Ini orang CCS nya. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Aku juga bingung ini. Ini bagaimana nyari kuburan? Udah rata semua, jangan kan nyari kuburan, nyari grand wisata yang nggak nemu. Udah rata semua bang, nggak ada grand wisata, nggak ada lah. Puji buntu nggak nempel, udah hancur-hancuran. Kiamat. Kata malaikat Jibril, lu coba cari di Google Map. Ini mah tambahan doang po, ilok Jibril ngomong begitu. Enggak nemu, udah kita ini bingung. Terus bagaimana urusan ini? Kita disuruh nyari kuburan Nabi, sujudnya minta petunjuk. Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah bang, terbukalah kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad.
ban mobil meleduk. Kaget. Ini pembangunan tol itu dia meleduk. Ilok petasan enggak, mau sekali ban berarti. Kata Rasulullah, ini kiamat Jibril. Benar Muhammad. Benar ini kiamat Jibril. Benar Muhammad. Cius lo. Ini kalau bahasa kita bang, itu tambahan doang cius. Harus cari di kitabnya ciusnya mana, itu tambahan doang. Benar ini hari kiamat Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah bang? Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Rasulullah bang beda. Di mana umat saya ya Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, gue juga gak tahu urusan umat lu. Umat lu kayaknya masih pada rebah semua. Gue juga gak tahu, gue tugas gue nih bangunin lu dari kuburan terus ngajak ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener? Iya bener. Ayo dah kemon. Tuh. Akhirnya Rasulullah berangkat diajak malaikat Jibril OTW ke surga. Tuh naik Grab. Naik Grab. Naik buruk, gojek. Rasulullah berangkat diajak malaikat Jibril bang masuk ke surga. Sampai di dalam surga Rasulullah kayak orang agak betah bang. Nabi di surga bengong, mondar mandir, mukanya murung, rada bete. Nabi mukanya galau banget, gabut. Kata bocah anak gaul sekarang gabut. Ditegur sama yang punya surga. Muhammad, labbaik ya Rob. Enggak betah di surga? Betah ya Rob, betah. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini. Ada kopi, ada tisu. Di sini ya. Rako. Baru ini ngopi, launya tisu. Ini jauh banget lagi meja mau bangku. Ilah. Tuh deketan enak megangnya maksudnya. Jauhan. Wah larutan, makasih guru. Mantap nih cap 3 badak. 3 badak, cap badak membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering. Sariawan membantu bol pecah-pecah. Wah, ada di sini. Apa lu bocah tawa? Bol mah di mana-mana memang pecah. Mengkirut bol mah. Kenapa mengkirut? Karena dicuci doang. Kagak ditriska dia. Tengah malam tawa aja deh bang, mau ngapain lagi udah. Jadi lagi bayang ini yang mengkirut ya. Lu raba dentar. Terus saya betah ya Rabbi surga betah kata Rasulullah. Tapi kenapa bengong begitu? Ngomong dong. Komen, like and subscribe. Ya Allah, ngomong. Kenapa bengong aja? Kata Allah, saya bengong bukan gimana ya Rob. Saya bengong ini mikirin umat saya. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di dalam sorga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Ya Allah bang, udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ya Allah, Rasulullah keluar dari sorga Rasulullah, baru manusia dihidupkan oleh Allah. Seluruh manusia dibangkitkan kembali dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Kumpul semua kita, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua po, orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki dah. Gak kenal bini. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti sejengkal. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono. Nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Nggak nemu Alfamart, Indomaret nggak nemu sono. Warung kelontong nggak ada, apalagi galon isi ulang kagak nemu.
Tuh, disediain buat orang yang rajin sholawat, yang sering kumpul di majelis maulid. Apa yang disediain oleh Allah? Haudzuka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Tuh, disediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Maka kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen sholawat, biarin di sana dia. Mampus dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Kausan dia syukurin sing liangkalan tuh sholawat masih kagak doyan najong bener. Dikumpulin kita di padang mahsyar semua manusia. Saat itu lagi butuh pertolongan, ngadu minta tolong kemana kita? Kedatang ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami. Kami dalam kesusahan Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue membat juga. Akhirnya Nabi Adam dosanya cuma satu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Dosa kita banyak, kita pengen masuk, kan kagak nyeklek urusan. Nabi Adam dosanya satu, diusir dari sorga, emang gara-gara digodain sama belis. Iblis godain Nabi Adam gak kuat, Jibril godain lah bininya Ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu-rayu, ayo dong rayu laki lu, ayo dirayu-rayu sama Ibu Hawa. Ayo ayang beb, mam dong tayang. Buah khuldinya mam dong, mam. Akhirnya kemakan juga, nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya, antar pulang pegang leher laki kita. Tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Ibu Hawa maka agak makan buah khuldi, makannya nggak nyangkut di leher, dia leher perempuan malicin, ngikut makan juga, akhirnya nyangkut di dada. Tuh syukur po nyangkut di dada. Kalau nyangkut di dengkul, bayangin dah po kalau nyangkut di dengkul, lah ribet lah. Anak nangis minta teteh ngangkat dengkul, mimi tayang mimi, ribet udah pokoknya po, ribet. Syukur dah nyangkut di dada. Terbelah dua nyampe di dada, tuh syukur lagi. Nah, kalau satu doang kayak tumor. Tawa aja deh bang, mengundang Ustaz PA lagi diundang. Ya, lain panitia. Pengen lagi udah puyeng kita mikirin laki kagak pulang-pulang. Ini tawa udah. Mikirin laki kagak putih-putih, emang orang hitam biarin dulu. Apa? Yang penting keras. Lo apa sih po? Keras kemauannya gitu kerja maksudnya. Tuh kita masya Allah bang, nggak kuat Nabi Adam, nggak sanggup. Kata Nabi Adam jangan menggoda, coba sama Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin Nuh, dia kan jawara. Ngadep ke Nabi Nuh, kita rombongan rame-rame. Nuh tolongin Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang liur, aduh nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Tasik. Kata Nabi Nuh, jangan mau gue dah, gue ribet ngurusin anak gue tuh, tanggung jawab di hadapan Allah, susah banget tuh bocah. Si kanan gue rawatin, atuh bocah susah banget, gue ajak naik getek, jangan gak mau. Jamuan kelebu ngikutin orang kafir. Udah sono aja sama Nabi Ibrahim bisa kali dia. Datang ke Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja nggak pakai diminta. Jangan mau gue, jangan mau gue juga punya dosa, gue seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Lah model kayak kita sama bohong saban hari jadi lalap. Agak nangis nyengir mulu. Ya Allah, Nabi Ibrahim gak sanggup, jangan menggoda. Mana Isa aja no. Isa bisa kali nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Udah coba datang sono ngadep ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah dadah. Jangan sama gua Nabi paling miskin. Bapak kagak punya, bini kagak punya gua. Makanya gua jomblo seumur hidup. Makanya Nabi Isa enggak kawin po. Makanya ikut-ikutan tuh umatnya ngikutin, kagak kawin juga. Tuh pastur nggak kawin dia, ngikutin Nabi Isa nggak kawin. Kan sayang punya perabotan nggak dipakai. Mubadir ya. Ya Allah, masya Allah pak. Nabi nggak ada yang sanggup nolongin. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang nolongin kita. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah ngelihat Muhammad, angkat kepalamu, ngomong minta apa? Izinkan saya ya Rob memberikan syafaat buat umat saya ya Rob. Rasulullah diizinkan memberi syafaat. Apa yang Rasulullah panggil? Ummati,
ana laha ummati ta'ali ummati. Umatku sini, umatku sini, sini, sini sayang. Nabi sayang buat sama kita, dipanggil kita kok sama Nabi. Cuma ada cumanya, yang dipanggil nggak sembarangan orang. Ada tandanya bang, enak aja. Ada mereknya yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat umatnya. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar pala banteng. Pala banteng mah nyeruduk mulu. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar pohon beringin. Pohon beringin kuntilanak isinya. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong. Apa kata Rasul? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nantinya aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kagak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita akan bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering wudhu. Maka ini maulid sukses berhasil sesuai tema kita, wujudkan keteladanan hidup Rasulullah. Rasulullah ngajarin kita apa? Diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Kita pun pengen berubah akhlak kita. Kelar maulid, akhlak kepada Allah perbaiki. Artinya apa? Selesai maulid biar ada bekasnya. Kelar maulid yang belum doyan ke masjid, ayo kumpul ke masjid. Kita jamaah, bapak-bapaknya jamaah, anak mudanya jamaah.